Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Anak Kandung yang Ditirikan. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang ditelantarkan oleh keluarga suaminya setelah sang kakek yang selalu berada di belakang mereka telah meninggal dunia. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Alia terbangun dengan tubuh gemetar. Lengan kekar seseorang melingkar di pinggangnya, membuat tubuhnya terasa beku. Ia menangis histeris, mengingat kembali kejadian mengerikan yang terjadi semalam. Pria di sampingnya adalah Arif, anak lelaki Pak Suryo, tuan rumah tempat Alia bekerja. Ketegangan di ruangan itu memuncak saat pintu kamar terbuka dengan kasar, memunculkan wajah Pak Suryo dan istrinya, Nenek Wati. Mereka tertegun melihat Arif yang masih setengah sadar di atas ranjang dan Alia menangis di sudut ruangan. "Apa-apaan ini Arif?" seru Pak Surya dengan nada penuh kemarahan. Ia menarik paksa Arif yang masih mencoba memahami situasi. "Papa, apaan sih? Aku capek," keluh Arif, berusaha melepaskan diri. Namun tatapan ayahnya membuatnya membeku. Matanya memindai kamar hingga berhenti pada Alia yang berjongkok di sudut dengan pakaian kusut. "Kenapa aku ada di sini? Ini kamar pembantu kan?" umam Arif, terlihat bingung. Pak Suryo menunjuk Alia yang menangis tak henti-henti. "Apa yang sudah kamu lakukan pada Alia?" bentaknya lagi. Arif mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. Aku gak ingat Pak, semalam aku mabuk," ucapnya sambil mengusap wajah. "Kurang ajar kau," maki Pak Suryo. Sementara Nenek Wati mencoba menenangkan suaminya. "Pak, mungkin dia gak sengaja, Arif gak mungkin sejahat itu," ujar Nenek Wati meskipun adanya terdengar ragu. Pak Suryo mendekati Alia yang hanya bisa terisak. Pandangan gadis itu terhenti pada spray tempat bercak merah terlihat. Semua orang di ruangan itu terpaku. "Ya Tuhan," desah Pak Suryo. Sebelum akhirnya ia membalikkan tubuhnya ke arah Arif. "Arif, kamu harus bertanggung jawab." Arif memutar mata, jelas tak ingin mendengar perintah itu. "Papa, bulan depan aku akan menikah dengan Leona." "Apa-apaan? Suruh dia minta ganti rugi saja kalau perlu," bentaknya, lalu meninggalkan kamar dengan kesal. Pak Suryo menggeleng, kecewa dengan sikap anaknya. Dia kembali berlutut di depan Alia. "Jangan takut Alia, saya akan menikahkan kamu dengan Arif." Namun keputusan itu mendapat penolakan keras dari Nenek Wati. "Papa sudah gila, Arif mau menikah dengan Leona, mana mungkin dia menikahi pembantu," teriaknya. "Alia adalah korban," balas Pak Suryo tegas, "dan saya tidak akan menelantarkannya." Alia menangis makin keras. Gadis itu hanya bisa menerima kenyataan pahit bahwa dirinya harus menikah dengan lelaki yang telah menghancurkan kehormatannya. Meski pernikahan berlangsung, Arif tetap memperlakukannya dengan kasar. Kehadiran Alia dianggap sebagai aib yang tak seharusnya ada di rumah itu. Bahkan ketika Alia mengumumkan bahwa ia tidak hamil, Arif semakin lantang menuntut perceraian. Namun, Pak Suryo memiliki keputusan lain. "Kalau kau ingin menceraikan Alia, silakan, tapi dia tetap tinggal di sini." Arif mendengus kesal, sementara Alia hanya menunduk, menerima semua pengkhianatan yang datang bertubi-tubi. Hidupnya semakin terpuruk saat Arif dengan kesadaran penuh tetap memaksa haknya sebagai suami. Dari hubungan yang penuh paksaan itu, Alia akhirnya mengandung. Namun kebahagiaan tak pernah menyapa hidupnya. Pernikahan Arif dan Alia sebenarnya berlangsung lebih dulu. Namun yang pertama kali melahirkan adalah Leona, istri muda Arif. Saat itu kabar ini menjadi buah bibir di masyarakat. Pak Suryo, ayah Arif sangat murka. "Arif, apa kamu tidak memikirkan nama baik keluarga? Bagaimana bisa kamu membuat dua wanita dalam situasi seperti ini?" serga Pak Suryo menahan amarah. "Ayah, aku sudah menikahi mereka berdua. Semuanya sah," jawab Arif dengan suara datar, seolah merasa tidak bersalah. Pak Suryo menggeleng. "Sah? Kamu pikir masyarakat akan berhenti bergosip hanya karena itu? Aku malu."
Sementara itu Nenek Wati berusaha menenangkan situasi. Sudah Suryo, kita harus menjaga martabat keluarga. Leona sudah melahirkan, jadi kita buat pernyataan saja. Jangan sampai gosip ini semakin meluas. Setelah Leona melahirkan 2 bulan berselang, Alia melahirkan seorang bayi laki-laki. Pak Suryo setia menemani Alia di rumah sakit. Namanya Reza Suryono Diningrat, mirip namaku, kata Pak Suryo dengan bangga sambil menggendong bayi kecil itu. Alia tersenyum lemah. Terima kasih ayah, saya tidak tahu harus bagaimana tanpa ayah. Arif tidak hadir saat itu. Ia sibuk dengan Leona dan putra sulungnya, Raihan. Reza tumbuh menjadi anak yang cerdas. Namun perlakuan Arif terhadapnya sangat berbeda dari perlakuan terhadap Raihan. Suatu hari Arif sedang mengajari Raihan di tepi kolam renang. Raihan, ini soal mudah, coba jawab, kata Arif, menunjuk sebuah soal matematika di buku. Raihan mengerutkan dahi. Aku gak bisa, Pak, capek, di sekolah belajar, di rumah belajar, aku mau main. Arif merasa kesal. Kamu ini gimana sih? Lihat si Reza, dia selalu juara di kelas. Kamu gak malu kalah sama dia? Raihan menatap ayahnya dengan mata merah. Kenapa papa selalu bandingin aku sama dia? Reza itu anak siapa sih? Kenapa kakek lebih sayang sama dia daripada aku? Arif terdiam sejenak, lalu menghela napas. Raihan, jangan bicara sembarangan. Dia itu cuma anak membantu. Sudah, fokus belajar. Kalau kamu gak bisa soal ini, kamu gak jadi ke pantai minggu depan. Raihan menengus kesal dan membanting bukunya. Dari kejauhan, Reza yang mendengar pembicaraan itu hanya menunduk. Ia sudah terbiasa mendengar kata-kata menyakitkan dari ayahnya. Reza tidak pernah mendapatkan perhatian seperti Raihan. Setiap minggu Arif membawa Leona dan Raihan jalan-jalan. Sementara Reza hanya ditemani Pak Suryo. Reza, kamu mau apa minggu ini? Kakek punya waktu untukmu, tanya Pak Suryo suatu pagi. Reza tersenyum kecil. Apa saja, Kek? Aku cuma mau jalan-jalan sama kakek. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pak Suryo jatuh sakit dan tidak bisa lagi mengantar Reza ke sekolah. Bunda, gak apa-apa aku jalan kaki. Sekolah gak terlalu jauh kok, kata Reza sambil tersenyum menenangkan ibunya. Alia mengusap kepala anaknya. Maafkan Bunda nak, kalau saja Bunda bisa. Sudah Bun, jangan sedih, aku bisa kok, jawab Reza sambil menggenggam tangan ibunya. Suatu hari Reza mengikuti olimpiade matematika antara sekolah. Pak Suryo, meski dalam kondisi sakit, memintanya untuk memberikan yang terbaik. Kakek bangga sama kamu Reza. Kalau kakek gak bisa datang, biar ayahmu yang menemanimu ya, kata Pak Suryo sambil tersenyum lemah. Reza menatap Pak Suryo dan mengangguk. Baik kek, aku janji, aku akan menang untuk kakek. Hari itu Arif akhirnya hadir di perlombaan. Reza tampil memukau, menjawab setiap soal dengan percaya diri. Setelah selesai, ia keluar sebagai juara pertama. Selamat Reza, kamu hebat sekali. Alia memeluknya erat sambil menangis haru. Terima kasih Bunda, ini semua untuk Bunda, ujar Reza sambil menyerahkan piala dan piagamnya. Arif mendekat terlihat canggung. Selamat Reza, kamu luar biasa. Reza hanya menatap ayahnya dengan senyum hambar. Terima kasih Pak Arif, jawabnya pelan. Ia tak berani memanggil lelaki itu papa. Dalam perjalanan pulang, Arif menawarkan untuk mengantar mereka. Namun Alia menolak dengan tegas. Tidak usah Mas Arif, saya dan Reza bisa naik taksi. Terima kasih, katanya dingin sambil menggandeng tangan Reza. Di dalam taksi Alia terdiam, menahan tangisnya. Reza memandang ibunya dengan penuh kasih. Bunda jangan sedih, aku janji akan selalu buat Bunda bangga, ujar Reza menggenggam tangan erat ibunya. Alia tersenyum kecil sambil mengusap air mata. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup Bunda nak. Terima kasih sudah menjadi anak yang kuat. Reza memandang ibunya dengan penuh tekad. Dalam hatinya ia berjanji untuk terus berjuang demi membuat ibunya bahagia. Hari itu adalah hari paling kejam bagi Reza dan ibunya. Alia, kakek mereka Pak Suryo, satu-satunya orang yang peduli dan melindungi mereka, telah meninggal dunia. Kepergian itu meninggalkan duka mendalam sekaligus membuka pintu bagi kejahatan yang lebih nyata di rumah itu. Sehari setelah pemakaman, semuanya berubah. Alia kembali diperlakukan sebagai pembantu. Begitu pula Reza. Bahkan pembantu rumah tangga Bi Inah dipecat.
posisinya digantikan oleh mereka. Cepat bereskan meja itu, Alia. Jangan lupa, lantai ini harus selesai dipel sebelum sore, seru Nenek Wati dengan nada penuh perintah. Alia hanya mengangguk sambil menunduk, berusaha menahan air matanya. Sementara itu Reza bangun lebih pagi setiap hari untuk membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah. Namun suatu pagi, kemarahan Reza tak lagi bisa dibendung. Buku-buku sekolahnya yang begitu berharga dihancurkan tanpa alasan oleh Raihan, putra Leona. Reza menemukan abu buku-buku di tempat sampah di halaman belakang. Wajahnya memerah menahan emosi, tapi Raihan hanya tersenyum puas di sudut taman. "Raihan, kenapa kamu lakukan ini?" Reza mendekatinya dengan tatapan penuh amarah. "Kenapa? Karena aku mau. Buku-buku itu gak pantas ada di rumah ini," jawab Raihan sinis sambil menyeringai. Tanpa pikir panjang, Reza melayangkan pukulan ke wajah Raihan. Perkelahian pun tak terelakkan. "Dasar bocah manja, kamu pikir semua ini bisa kau lakukan semaumu?" teriak Reza sambil mendorong Raihan ke tanah. "Aku anak papa yang sah, kamu itu cuma numpang. Pergi aja sana dari sini," balas Raihan sambil berusaha melepaskan diri. Keributan itu membuat seluruh penghuni rumah keluar. Alia segera berlari ke arah mereka diikuti Arif, Leona, dan Nenek Wati. "Apa-apaan ini?" seru Nenek Wati dengan nada tinggi. Reza mencoba menjelaskan. "Dia yang mulai duluan, Nek. Dia bakar semua buku-buku sekolahku." "Diam, Reza," potong Alia dengan suara bergetar. "Maafkan anak saya, Ibu. Dia nggak seharusnya bertindak seperti ini." "Anak kurang ajar, mau bunuh cucu saya?" Nenek Wati menunjuk Reza dengan wajah berapi-api. Raihan yang masih terduduk di tanah mengadu dengan nada memelas. "Sakit, Mah. Reza mau bunuh aku." Leona langsung menghampiri anaknya mengusap wajah Raihan yang lebam. "Ya ampun, Nak. Kamu gak apa-apa. Sini, Mama lihat," ujarnya lembut. "Tolong usir mereka, Arif. Mama gak sudi lihat muka mereka di rumah ini lagi," seru Nenek Wati penuh amarah. "Tapi Mah, Papa sudah berpesan untuk menjaga mereka," jawab Arif dengan ragu. "Mas Arif, kamu gak ada hati ya? Anak kita dipukul, dan kamu masih mikirin mereka," salah Leona dengan nada penuh kesal. Arif terlihat bingung. Dia menatap Alia dan Reza bergantian, namun akhirnya mengalah pada tekanan ibunya. Malam itu Arif masuk ke kamar Alia tanpa mengetuk. Wajahnya dingin dengan penuh keputusasaan. "Kemas barang-barang kalian. Pergi dari rumah ini malam ini juga," ucapnya lugas. Alia menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ini rumah almarhum Papa. Kamu gak bisa seenaknya mengusir kami." "Alia, jangan mempersulit. Aku sudah cukup bersabar. Pergilah sebelum keadaan semakin buruk," jawab Arif dengan nada tinggi. Dengan berat hati, Alia dan Reza mengemasi barang-barang mereka. Seluruh keluarga menyaksikan mereka meninggalkan rumah itu. Raihan tersenyum puas, sementara Leona memandang dengan tatapan dingin. Beberapa menit setelah berjalan di pinggir jalan tanpa tujuan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan mereka. Arif turun dari mobil dan mendekati Alia. "Ada apa lagi, Mas?" tanya Alia lemah. Arif menghela napas panjang. "Aku hanya ingin bilang, mulai hari ini aku lepas tanggung jawabku terhadap kalian. Aku talak kamu, Alia. Maaf, aku gak bisa jadi suami yang baik." Alia terpaku. Wajahnya kosong, sementara Reza menahan Alia yang hampir limpung. "Mas Arif, sampai hati kamu," Alia berbisik dengan suara serak. Tanpa berkata lagi, Arif langsung masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan mereka. Reza memeluk ibunya yang menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Alia mulai berjualan gorengan di depan kos-kosan kecil tempat mereka tinggal. Namun saat Alia jatuh sakit, Reza harus bekerja di pasar sebagai kuli panggul untuk membeli obat dan makanan. Ketika bekerja, Reza bertemu Biinah, pembantu lama keluarga mereka yang kini kembali bekerja di rumah besar itu. Melihat kondisi Reza, Biinah menangis haru. "Dan Reza, kenapa sampai begini?" tanya Biinah sambil menyodorkan uang. "Terima kasih, Bi, tapi aku gak bisa ambil lebih dari yang aku kerja," jawab Reza sopan. "Ambillah, Den, Bibi ikhlas," kata Biinah sambil memaksa menyelipkan uang ke saku Reza. "Terima kasih, Bi. Doakan aku ya, Bi, supaya aku bisa banggain Bunda," ujar Reza sambil tersenyum kecil.
Reza tahu hidup mereka tidak akan mudah. Namun dengan tekad dan doa ia berjanji akan terus berjuang untuk ibunya. Walaupun dunia terasa begitu tidak adil. Di tengah keramaian pasar, Reza berpapasan dengan Pak Joyo, supir lama keluarganya yang menemani Bi Ina berbelanja. "Apa kabar Pak Joyo?" Reza menyapa sopan. "Alhamdulillah baik. Dan Reza, kamu kerja di sini?" tanya Pak Joyo sambil menatap penuh ibah. Reza mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. Setelah berbincang singkat, Pak Joyo dan Bi Inah berpamitan. Reza melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang tetap tabah. Malam itu Reza pulang dengan membawa sebungkus nasi untuk ibunya. Namun di perjalanan, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Dari dalam keluarlah Raihan, kakak tirinya, dengan senyum sinis yang selalu membuat darah Reza mendidih. "Hei, orang miskin!" ejek Raihan sambil mendorong Reza hingga hampir terjatuh. "Apa-apaan kamu?" Reza mencoba bertahan meski emosinya mulai memuncak. Tanpa memperdulikan protes Reza, Raihan merebut bungkusan makanan yang ia bawa dan membantingnya ke tanah. Makanan itu berserakan di jalan. "Raihan, apa yang kamu lakukan?" terdengar suara Arif dari dalam mobil. "Biarkan saja. Anak ini cuma cari perhatian, Mas," saut Leona, istri kedua Arif yang duduk di sampingnya. Reza memunguti makanan itu sambil menahan air mata. "Makanan ini untuk Bunda. Kenapa kalian tega?" gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Setelah puas mengolok, Raihan masuk kembali ke mobil dan meninggalkan Reza. Hatinya hancur, tetapi ia berusaha menguatkan diri. Di warung Bang Gembus langganannya, ia mencoba membeli makanan baru dengan uang yang tersisa. "Bang, saya cuma punya uang 5.000, bisa beli nasi sama kuah aja," pinta Reza dengan nada memelas. Bang Gembus menghela napas dan tersenyum hangat. "Pilih aja, Za, abang traktir kali ini." "Enggak bang, saya nggak enak hati, kuah saja cukup," tolak Reza tegas. Namun Bang Gembus tetap membungkus 2 porsi nasi lengkap untuk Reza dan ibunya. "Udah, jangan banyak alasan, ambil aja." Reza akhirnya menerimanya dengan rasa syukur yang dalam. Saat tiba di rumah, ia mendapati ibunya sedang berbincang dengan seorang wanita dan anak kecil. "Assalamualaikum," sapa Reza. "Waalaikumsalam," jawab Alia dan tamunya serempak. Wanita itu ternyata adalah Heni, sepupu Reza. Dia datang bersama putrinya, Nisa, setelah mengalami nasib serupa ditinggalkan suaminya tanpa kejelasan. "Maaf ya Bude, jadi merepotkan kalian," ucap Heni sambil menunduk. "Gak apa-apa Hen, justru Bude senang kalau kamu tinggal di sini. Kita saling bantu," jawab Alia dengan senyum lembut. Reza yang mendengar percakapan itu menyelah. "Bagus dong Mbak, bisa tiap hari aku main sama Nisa." Hari-hari berlalu. Suatu siang saat Reza beristirahat di pasar, seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. "Nak, boleh duduk di sini?" tanya pria itu. "Iya Pak, silahkan," jawab Reza sambil melanjutkan makan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Afnan. Wajahnya terlihat penuh tanda tanya. "Maaf, saya merasa kamu mirip dengan seseorang yang saya kenal. Boleh tahu nama kamu?" tanyanya. Reza ragu sejenak, lalu menjawab, "Reza Pak." Afnan tersenyum. "Nama ayah kamu siapa, kalau boleh tahu?" Reza terdiam. "Maaf Pak, itu rahasia keluarga." Afnan tampak terkejut. "Kenapa harus dirahasiakan? Kamu gak perlu takut. Saya cuma penasaran, apa kamu kenal dengan Arif Idnes Nurhadi?" Reza menegang mendengar nama ayahnya disebut. Afnan tersenyum simpul. "Beliau adalah teman baik saya. Kalau kamu memang anaknya, saya ingin membantu. Tapi kalau tidak, anggap saja saya orang asing yang salah sangka." Reza menatap pria itu dengan penuh keraguan. Reza menggeleng cepat. "Saya nggak kenal Pak." Terpaksa dia berbohong. Tak ada gunanya menjawab tanya itu. Toh dia sudah tak butuh Arif. Bukankah dari dulu dia memang tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, walaupun tinggal serumah? Pak Afnan membuang napas panjang. "Saya pikir kamu anaknya." Giliran Reza yang terbelalak mendengar pernyataan itu. Sebegitu miripkah dia dan Arif? "Tapi lesung pipi kamu malah mengingatkan saya dengan calon istri saya dulu," ungkapnya lagi. Sedikit membuat Reza lega. Semoga dia tidak curiga dengan gelagatnya. Reza hanya menanggapi dengan senyuman kaku tepatnya. "Oh iya, nama ibu kamu siapa?" tanya Pak Afnan lagi. "Nama bunda saya Alia." Lagi-lagi dia memberikan tatapan seperti itu.
Namanya pun sama seperti gadis yang kucintai. Ya ampun, ternyata bapak ini sedang dilanda kasmaran, pikir Reza. Sayangnya dia pergi tanpa kabar, padahal dia sudah tidak punya siapa-siapa. Niatnya saya ingin membahagiakan dia, namun takdir berkata lain. Saya kehilangan dia lebih dari 15 tahun yang lalu. Kemana perginya calon istri Pak Afnan? Reza malah penasaran. Saya juga nggak tahu di mana. Terakhir dia bilang ingin berangkat ke Jakarta dan bekerja untuk beberapa bulan saja. Tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya. Reza manggut-manggut, sedikit merasa kasihan dengan raut sedih Pak Afnan. Sepertinya dia sangat mencintai calon istrinya itu. Andai saja Bunda memiliki suami yang sangat mencintai seperti Pak Afnan ini, pikir Reza. Ganteng baik lagi, tidak seperti Arif, ganteng kaya tapi tak bisa memperlakukan Bunda seperti dia memperlakukan Leona. Kelak jika dia mempunyai istri, dia bertekad akan mencurahkan segala kasih sayangnya pada satu orang saja, tak akan ada duanya. Pukul 5 sore Reza kembali ke rumah. Namun betapa terkejutnya dia saat tetangga mengatakan bahwa bundanya telah dibawa ke rumah sakit beberapa saat lalu. Dia yang panik segera berlari menuju rumah sakit yang dimaksud. Saking paniknya dia lupa memakai alas kaki. Sambil menangis kakinya terus berlari hingga 30 menit kemudian dia sampai di rumah sakit itu. Napasnya terengah-engah, bertanya pada petugas bagian informasi, lalu kembali berlari menuju ruangan tempat bunda dirawat. Tak peduli dengan tatapan iba bahkan jijik dari orang-orang karena penampilannya yang berantakan. Sesampainya di depan ruangan, terlihat Mbak Heni bersama Nisa duduk di kursi tunggu. "Mbak, gimana keadaan Bunda?" tanya Reza sambil melangkah mendekati mereka. Mbak Heni berdiri dengan raut sedih bercampur panik. "Reza," tanpa aba-aba dia langsung memeluk Reza. Mereka sudah seperti saudara kandung. Dia sangat menyayangi Reza juga Bunda. "Kenapa Mbak? Apa yang terjadi sama Bunda?" Reza semakin panik. Melepaskan pelukan Heni. "Tadi dokter bilang bundamu harus segera dioperasi. Usus buntu Bude semakin parah." Astagfirullah. Reza terduduk lemas di kursi. Mbak Heni ikut duduk, masih menangis. "Reza, Mbak gak punya uang sebanyak itu untuk biaya operasi bundamu. Uang tabungan Mbak juga udah habis buat bantu-bantu biaya makan sehari-hari kita. Bunda Mbak, jangan dipikirkan." Tiba-tiba terlintas di benaknya siapa yang harus dia tuju. "Aku akan kembali. Tolong jagakan Bunda sebentar, Mbak." "Reza, kamu mau kemana?" Tanpa menjawab, Reza berlari pulang. Sesampainya di rumah, dia membersihkan diri dan melaksanakan sholat maghrib. Melangikan doa untuk kesembuhan Bunda. "Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah jalan kepada hamba untuk segala cobaan yang Kau berikan. Hamba memohon keikhlasan hati ya Rabb. Sembuhkanlah Bunda." Setelah puas menangis, dia bersiap pergi ke suatu tempat. Semoga Arif bisa membantu kali ini. Tak ada lagi tempatnya mengadu, karena hanya Arif satu-satunya keluarga yang dia punya. Semoga Allah melembutkan hatinya. "Assalamualaikum," ucap Reza sambil memencet bel rumah. Tak lama kemudian muncul wajah Raihan bersama Nenek Wati dan Arif. Di belakang Arif terlihat Leona. Orang miskin, mau apa kamu kesini?" Dengan angkuh Raihan melontarkan tanya itu. Reza melirik pada Arif yang terlihat heran dengan kedatangannya. "Pak Arif, saya datang ke sini ingin meminta bantuan Bapak. Bunda sudah masuk rumah sakit. Dia harus segera dioperasi. Sementara saya nggak punya uang. Saya mohon hanya Pak Arif yang bisa bantu saya," ucap Reza menangkupkan tangan di dada, memohon belas kasih. Tanpa aba-aba, Raihan langsung mendorongnya. "Enak saja, datang ke rumah orang minta uang. Kerja, dasar pengemis, orang miskin gak tahu diri." Reza tak peduli. Kembali tatapannya tertuju pada Arif. Lelaki itu hanya mematung dengan ekspresi tak dapat diartikan. "Pak Arif, aku mohon Pak. Aku janji akan membayarnya. Aku mohon Pak." Nenek Wati turut mendekat lalu mendorongnya hingga terjatuh ke belakang. "Dasar gak tahu diri. Ibu sama anak sama saja. Kalian itu bukan siapa-siapa kami. Jangan berharap belas kasih dari kami." Leona mengganding lengan Arif lalu mengajak lelaki itu masuk ke dalam. "Pak Arif, aku mohon." Reza mencoba mengejar Arif namun lagi-lagi Raihan menghalanginya. Kali ini dia malah mengajar Reza. Reza yang putus asa hanya dia menerima pukulannya. Nenek Wati melipat tangan di dada, tersenyum puas menyaksikan cucu kesayangannya menghajar Reza. "Satpam!" seru Raihan hingga tak lama. Lelaki yang berjaga di depan rumah menghampiri. "Ada apa Den?"
Tanya si satpam yang terlihat iba menatap Reza. Pakai nanya kamu, bawa dia pergi dari rumah ini, adik Nenek Wati. Satpam bernama Pak Teguh itu membantunya berdiri. Wajahnya penuh raut sedih. Dan Reza, Aden gak apa-apa? Reza berusaha tersenyum dan menggeleng. Gak apa-apa Pak Teguh. Pak Teguh menangis melihat keadaannya. Selama bekerja di rumah Arif, dia sangat baik pada Reza. Bapak turut menyesal atas apa yang terjadi pada kamu. Setelah meninggalnya Pak Suryo, semuanya semakin kacau. Maafin Bapak gak bisa bantu Aden, ujar pria parubaya itu dalam isak tangisnya. Gak apa-apa Pak Teguh, mungkin sudah takdir, jawab Reza meski hatinya teramat amat ngilu. Dia kembali ke rumah sakit dengan langkah gontai. Berkilo-kilometer jalanan dia lalui dengan berjalan kaki. Bunda, maafin aku belum bisa secepatnya mendapatkan uang, gumamnya. 1,5 jam kemudian, dia tiba di rumah sakit. Baheni panik melihat wajahnya yang babak belur. Reza memintanya untuk pulang karena Nisa sudah mulai rewel. Di dalam ruangan tanpa sadar, air matanya kembali mengalir melihat Bunda yang lelap di atas brangkar. Tabungannya sudah berkuras untuk biaya Bunda hari ini. Ya Allah, di mana aku mendapatkan uang untuk biaya operasi Bunda? Batinnya. Reza menangis di samping Alia yang kedua matanya masih tertutup rapat. Maafkan aku Bunda, aku belum bisa jadi anak yang berbakti. Aku belum bisa membalas segala yang sudah Bunda korbankan, ujar Reza tergugu. Dia memang putra Alia yang cengeng. Air mata selalu lolos pada setiap hal yang berhubungan dengan bidadarinya itu. Bertahanlah Bunda, aku akan usahakan untuk kesembuhan Bunda. Keesokan pagi Reza mendatangi kantor Arif. Hari ini ia terpaksa absen sekolah. Karena saat ini yang utama adalah Alia. Dia yakin Arif pasti akan mau membantu. Mungkin saja semalam Arif sedang menjaga perasaan istrinya, Leona. Reza mencoba memaklumi hal itu. Ya Allah, semoga Papa bisa membantuku, doanya dalam hati. Setelah 30 menit menunggu, sebuah mobil mewah berhenti di parkiran kantor. Reza berlari mendekatinya. Pak Arif, sapanya dengan nada harap, membuat lelaki itu sedikit terkejut melihat kehadiran anaknya. Reza, ada perlu apa? Tanyanya sambil mundur selangkah. Arif memperhatikan sekeliling, seolah takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak, saya datang dengan niat yang sama. Saya mohon Pak, bantu saya untuk membiayai operasi Bunda. Bunda harus segera dioperasi Pak. Tolong, cuma Bapak yang bisa bantu saya. Saya janji akan membayarnya nanti, kata Reza memelas, mencoba mencari belas kasih dari Arif. Sebuah mobil sedan berwarna silver masuk ke area parkir, dan perhatian Arif segera teralihkan. Maaf Reza, saya lagi sibuk, jawabnya singkat dan hendak pergi. Tapi Reza meraih tangannya. Arif menatap tangan itu dengan tatapan tajam, membuat Reza segera melepaskannya. Pak, tolong saya, kali ini saja. Setelah itu saya berjanji tidak akan menyusahkan Bapak lagi, ucap Reza dengan suara gemetar. Namun perhatian Arif kembali teralihkan saat seseorang keluar dari mobil sedan itu. Tunggu, sepertinya aku mengenal lelaki itu, gumam Reza. Pak Afnan? Saya sibuk, jangan ganggu, tegas Arif dingin. Reza yang tak putus asa berlutut di hadapannya. Pak, saya mohon. Arif tak memperdulikan dan beranjak pergi. Dia menghampiri Afnan yang juga memperhatikan interaksi tersebut. Afnan, hei, selamat datang. Lama sudah kita tidak berjumpa, sapa Arif dengan ramah. Sementara itu Afnan terus menatap Reza yang masih bersimpuh dengan tatapan penuh tanya. Lama gak ketemu setelah kamu melanjutkan pendidikan di luar negeri. Gimana kabar kamu? Tanya Arif sambil merangkul sahabatnya. Alhamdulillah aku baik. Kamu gimana? Jawab Afnan. Aku juga baik, jawab Arif singkat. Namun sorot matanya jelas menunjukkan kegelisahan. Afnan menoleh ke arah Reza lagi. Dia siapa? Arif mendesah singkat. Aku gak tahu, jawabnya tanpa ragu. Afnan mengernyitkan dahi. Sementara Reza hanya mampu menatap punggung keduanya yang perlahan menjauh. Dengan hati hancur Reza kembali ke rumah sakit. Papa kandungnya sendiri bahkan tak peduli. Ya Allah, tiada tempat untukku mengadu selain kepadamu, doanya lirih. Di rumah sakit ia membasuh wajahnya yang kuyuh setelah seharian menangis. Wajahnya masih menyisakan sedikit lebam dari insiden sebelumnya. Wajah kamu kenapa nak? Tanya Alia. Suaranya lemah tapi penuh perhatian. Reza tersenyum, menyentuh tangan lembut ibunya, lalu mengecupnya. Gak kenapa-napa kok Bunda. Kamu berantem sayang?
Alia tampak khawatir meski tubuhnya masih lemah. Reza menghela napas dan akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Tadi malam aku ke rumah Pak Arif, mencoba meminta bantuan untuk biaya operasi Bunda. Tapi Raihan malah menghajar aku. Mata Alia langsung berkaca-kaca. Dia menarik Reza ke dalam pelukannya. Nak, jangan lakukan itu lagi. Biarlah, jikalau Bunda harus mati. Demi Allah, Bunda ikhlas, asal kamu tidak mengemis sama keluarga mereka. Jangan ngomong begitu Bunda, aku cuma punya Bunda. Kita hadapi semuanya sama-sama. Jangan tinggalin aku Bunda, jawab Reza dengan suara bergetar. Setelah sholat duhur, Reza meminta izin untuk kembali bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Dia tahu perjuangan belum selesai, dan dia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya. Di tengah pekerjaan, seseorang menepuk pundaknya. Reza menoleh dan melihat Afnan. Reza, sapanya Rama. Pak Afnan, ada apa Pak? Jawab Reza sambil tersenyum, meski jelas terpancar kelelahan dari wajahnya. Udah makan? Tanya Afnan. Reza mengangguk cepat. Udah Pak, bohongnya. Namun suara perutnya yang roncongan tak bisa ditutupi. Afnan tertawa kecil. Ayo kita makan, sekalian saya mau bicara sama kamu. Awalnya Reza menolak, tapi Afnan memaksa. Mereka pun menuju sebuah rumah makan sederhana. Silakan pesan apa saja yang kamu mau, kata Afnan membuat Reza tersipu malu. Di tengah makan, Afnan membuka pembicaraan serius. Reza, saya lihat kamu sedang dalam masalah. Sebenarnya kamu ada hubungan apa dengan Arif? Reza terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan menjawab. Pak Arif itu ayah kandung saya. Afnan terkejut. Apa? Jadi kamu anaknya Arif? Belum sempat Afnan bertanya lebih lanjut, ponsel Reza berbunyi. Setelah mengangkat telepon dari Henny, wajah Reza mendadak pucat. Dia segera berdiri. Pak, maaf, saya harus pergi sekarang. Ada sesuatu yang penting. Terima kasih atas semuanya, ucap Reza berburu-buru, meninggalkan Afnan yang masih terdiam dalam keterkejutan. Ya Allah, dunia serasa ingin runtuh. Ada apa Reza? Jawab Afnan melontarkan tanya melihat Reza yang panik seketika. Ibu saya sedang kritis Pak. Saya harus ke rumah sakit sekarang, jawab Reza buru-buru. Saya ikut, sekalian antar kamu, tawarnya. Reza mengangguk lalu mereka segera meluncur dengan mobil Pak Afnan. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Alia harus segera dioperasi. Jika tidak, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dokter, apa tidak ada cara lain? Saya benar-benar tidak punya uang dengan jumlah yang begitu banyak, tanya Reza, berharap ada alternatif lain untuk meredam rasa sakit Alia. Maaf, kami tidak ingin mengambil resiko. Kondisi ibu Anda sudah benar-benar mengkhawatirkan, jawab dokter. Lakukan operasinya segera dokter. Saya akan mengurus segala administrasinya. Pak Afnan menyela, membuat Reza terkejut. Baik, silahkan urus semuanya. Kami akan melakukan yang terbaik, ujar dokter parubaya itu sebelum berlalu. Pak Afnan. Pak, terima kasih Pak. Saya janji akan membayarnya nanti, ucap Reza dengan perasaan campur aduk, senang dan tak percaya. Segalanya telah selesai diurus oleh lelaki yang baru dikenalnya beberapa hari lalu. Mereka hanya tinggal menunggu beberapa jam lagi sampai operasi selesai. Ya Allah, berilah kekuatan untuk Alia. Lancarkanlah operasinya. Sembuhkanlah dia. Tak hentinya Reza berdoa. Pak Afnan menyentuh pundaknya. Jangan khawatir, dokter pasti akan melakukan yang terbaik, ujarnya menenangkan. Reza hanya mampu tersenyum dan mengangguk. Ya Allah, terima kasih sudah mengirimkan manusia sebaik Pak Afnan. Reza bersyukur operasi Alia berjalan lancar. Ia tak mengerti mengapa Alia bisa terkena penyakit semacam itu. Meski hidup mereka susah, Reza selalu menjaga pola makan mereka. Meski tak selalu makan makanan bergizi, mereka juga tak pernah memakan sesuatu yang membahayakan kesehatan. Mungkin sudah takdir, entahlah. Hari ini Alia sudah bisa dijenguk. Tak dapat diungkapkan kebahagiaan saat ini melihat senyum manis Alia. Sayang, suara Alia masih parau. Ia menyentuh wajah Reza dengan senyuman yang sangat dirindukan. Bunda, gimana kabarnya? Udah mendingan dari kemarin? Tanya Reza pelan. Alhamdulillah sayang. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu nak? Bunda gak usah khawatir. Insya Allah halal. Aku akan mencicilnya nanti. Yang terpenting sekarang Bunda sehat dulu. Alia tersenyum menggenggam erat tangan Reza. Maafin Bunda ya nak. Bunda sering menyusahkan kamu. Bunda, tolong jangan ngomong gitu. Itu sudah menjadi kewajiban aku.
Aku akan merawat dan berusaha membaikkan Bunda, jawab Reza sembari mengecup tangan lembut ibunya. Mbak Heni sama Nisa di mana, Nak? Mereka ada di rumah. Nisa demam jadi nggak bisa kesini. Oh iya, ada seseorang yang mau ketemu sama Bunda. Siapa? Aku. Serempak mereka menoleh pada asal suara. Terlihat Pak Afnan berjalan mendekat dengan tatapan lekat pada Alia. Mengapa mereka seperti saling mengenal? Mas Afnan, lirih Alia. Alia kembali menangis. Tatapan mereka saling beradu begitu dalam. Sayang, tolong keluar sebentar. Bunda mau bicara sebentar sama Om Afnan, pinta Alia, dan Reza pun segera keluar dari ruangan itu. Bukan pergi jauh, ia hanya menunggu di depan ruangan, duduk di jajaran kursi, sambil mendengar obrolan mereka. Ia merasa sudah besar, seharusnya tahu apa yang terjadi. Terlihat Pak Afnan duduk di kursi sambil berangkar Alia. Sejenak tak ada obrolan, hanya isak tangis Alia yang terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Selama itu kamu menghilang, Alia. Hingga sebesar itu anakmu sekarang, ujar Pak Afnan. Maafin aku, Mas. Alia terguguh. Kenapa kamu tega melupakan aku, Alia? Kamu mengingkari janji kita. Bahkan sampai saat ini aku masih sendiri karena belum bisa melupakan kamu. Reza tertegun mendengar percakapan itu. Ternyata mereka memiliki masa lalu. Alia menjelaskan duduk perkaranya, hingga membuat Reza mengerti bagaimana ia hadir ke dunia dan awal kehancuran Alia. Ya Allah, andai sejak awal aku tahu, aku tak ingin dilahirkan ke dunia ini. Kehadiranku hanya menghancurkan kebahagiaan Bunda, gumam Reza, merasa bersalah. Maafin aku, Mas, aku gak berdaya saat itu. Suara Alia tercekat sementara tangisnya tak kunjung redah. Pak Afnan juga tampak menahan air mata. Ia menggenggam tangan Alia lalu mengecupnya. Maafin aku juga, Alia. Andai aku tahu, aku gak akan biarin kamu menderita seperti ini. Dari mana kamu tahu aku dirawat di sini, Mas? Dan biaya operasinya, apa kamu juga yang bayar? Iya, aku gak sengaja kenal sama anak kamu, Reza. Aku merasa tak asing dengan wajahnya. Dan benar saja, ternyata dia memang anaknya Arif. Setelah melihat senyumnya, aku malah teringat kamu. Takdir yang membawa kita bertemu lagi, Alia. Ternyata Alia wanita beruntung yang malang. Andai Reza tak hadir di rahim Alia saat itu, tentu ia tak harus terikat dengan Arif. Pasti Alia sudah bahagia bersama Afnan. Tak hentinya Reza mengutuk dirinya sendiri. Sekolah sudah lenggang. Setelah mengunci pintu kelas, Reza segera berlaru menuju pulang. Namun saat di depan gerbang sekolah, dua orang lelaki mengenakan seragam yang sama dengannya menghampiri. Keduanya menyeringai menatap Reza dengan senyuman meremehkan. Kuli, kamu gak usah sok paling pintar di sekolah ini. Harusnya kamu sadar kalau kamu ini orang miskin, seru salah satu di antara mereka. Dia adalah Dimas, kakak kelas Reza katanya. Primadona di sekolah itu diam-diam menaruh rasa pada Reza, dan Dimas cemburu. Tapi sungguh, Reza sama sekali tidak tertarik dengan gosip semacam itu. Modal tampak mana ada perempuan yang mau sama laki-laki kere kayak kamu, timbal lelaki di samping Dimas. Maaf ya, aku sama sekali gak ada maksud untuk sombong. Tapi memang kenyataannya aku pintar kan? Jujur, menghadapi orang-orang seperti ini sikap tengil Reza muncul. Akhirnya mereka terlibat cekcok. Kedua kakak kelas itu ingin meneroyok, namun Reza bukan lelaki lemah. Besoknya Reza dipanggil ke kantor majelis guru karena menghajar Dimas. Orang tua Dimas datang marah-marah tak terima dengan wajah anaknya yang lebam-lebam. Orang tua Reza dimintai datang, namun ia tak ingin melibatkan Alia. Ia baru saja pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba terlintas di benaknya untuk menghubungi Pak Afnan. Jika tak ada anggota keluarganya yang datang, orang tua Dimas mengancam akan memenjarakan Reza. Beberapa saat kemudian Pak Afnan datang. Kendaraan mewahnya memasuki parkiran sekolah membuat semua mata tertuju padanya. Tentu mereka tak percaya Reza memiliki keluarga kaya raya. Padahal Pak Afnan bukanlah keluarganya. Ada apa ini, Pak? Tanya Pak Afnan pada kepala sekolah. Begini, Reza telah melakukan kekerasan pada temannya. Orang tua dari korban tidak terima dan meminta pertanggungjawaban. Jelas kepala sekolah. Saya yang gak yakin anak saya melakukan kejahatan tanpa kesalahan dari temannya, ujar Pak Afnan. Reza tertegun mendengar ucapan itu. Pak Afnan mengaku sebagai ayahnya di depan semua orang. Orang tua Dimas tak terima. Ia meminta Dimas menjelaskan kejadiannya, tentu dengan tambahan bumbu-bumbu untuk memprovokasi Reza.
Reza membela diri, menjelaskan bahwa mereka memulai perkelahian dengan menghina dirinya dan ibunya. Ia tak bisa menahan amarah saat mendengar kata-kata kasar itu. "Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya minta uang tebusan 20 juta. Jika tidak, saya akan penjarakan anak Anda," bentak ayah Dimas. Pak Afnan mengeluarkan ponsel dari saku celananya, mengetik sesuatu lalu menunjukkan layar ponsel tepat di wajah ayah Dimas. "Sudah saya transfer 2 kali lipat. Nanti kalau anak saya memukuli anak Anda lagi, kita tidak perlu mempermasalahkan." Waktu terus berjalan. Kehidupan Reza dan Alia perlahan mulai membaik. Berkat dukungan Afnan, Reza dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Sementara itu, kesehatan Alia semakin membaik setelah operasi yang dilakukan. Namun ada satu perubahan besar yang perlahan-lahan muncul dalam kehidupan mereka. Kedekatan antara Alia dan Afnan. Hari itu Reza baru saja pulang dari kampus. Ia memasuki rumah yang kecil tapi hangat dengan wajah penuh semangat. Namun begitu ia melangkah masuk, ia mendapati Afnan duduk di ruang tamu bersama Alia. Keduanya terlihat serius berbicara. "Reza, sini nak," panggil Alia dengan senyum lembut. Reza duduk di hadapan mereka dengan penasaran. "Ada apa, Bunda?" Afnan menatap Reza dengan sedikit gugup, tapi kemudian tersenyum. "Reza, ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Ini penting." Reza mengerutkan kening. "Apa itu, Pak Afnan?" Afnan menarik napas panjang. "Reza, kamu tahu, selama ini saya sangat menghormati bundamu Alia. Saya juga merasa sudah menjadi bagian dari keluarga kecil kalian. Tapi ada hal yang belum pernah saya ungkapkan sebelumnya." Reza menatap Afnan dan Alia secara bergantian, mencoba memahami maksudnya. "Saya ingin menikahi bundamu, Reza," ucap Afnan akhirnya, dengan nada tulus. Reza terdiam sejenak. "Menikah? Bunda?" tanyanya, memandang Alia. Alia mengangguk pelan. "Nak, selama ini Mas Afnan telah banyak membantu kita. Dia selalu ada untuk kita, tanpa pamrih. Bunda berpikir mungkin inilah saatnya kita melangkah ke babak baru. Tapi semua keputusan tergantung kamu. Bunda tidak akan melakukannya jika kamu tidak setuju." Reza termenung. Pikirannya kembali pada masa-masa sulit mereka, di mana Afnan selalu hadir, menjadi pelindung dan pengganti sosok ayah yang selama ini tidak ia dapatkan. "Bunda bahagia dengan keputusan ini?" tanyanya hati-hati. Alia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Iya nak, Mas Afnan orang baik. Bunda merasa dengan dia hidup kita akan lebih tenang." Reza menghela napas panjang. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya mengangguk. "Kalau begitu aku setuju Bunda. Aku ingin Bunda bahagia." Wajah Afnan cerah seketika. "Terima kasih Reza, kamu anak yang luar biasa." Pernikahan Alia dan Afnan digelar sederhana di sebuah masjid dekat rumah mereka. Meski sederhana, acara itu penuh kebahagiaan. Reza berdiri di samping Alia, tersenyum bangga melihat ibunya akhirnya menemukan kebahagiaan setelah sekian lama. "Pak Afnan, tolong jaga bunda saya ya," ujar Reza kepada Afnan sebelum akad nikah dimulai. "Itu janji saya, Reza." Afnan mengangguk tegas. "Saya juga minta mulai sekarang kamu panggil saya ayah." Lanjutnya sembari tersenyum manis ke arah Alia dan Reza. Setelah akad nikah berlangsung, Alia dan Afnan resmi menjadi suami istri. Senyuman Alia tak pernah seindah hari itu. Ia merasa hidupnya akhirnya memiliki akhir yang bahagia setelah sekian lama dihantui rasa sakit dan perjuangan. Setelah pernikahan, hidup Alia, Afnan, dan Reza menjadi lebih stabil. Afnan dengan kepribadiannya yang tenang dan penuh tanggung jawab, berhasil menjadi sosok ayah yang selama ini diidamkan Reza. Bahkan ia mendukung Reza untuk mengejar mimpinya hingga berhasil mendapat beasiswa ke luar negeri. "Ayah, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga ini," ucap Reza suatu hari sebelum berangkat ke bandara. Afnan menepuk pundak Reza dengan senyum bangga. "Teruslah berjuang Reza, kamu kebanggaan kami." Melihat keluarganya utuh kembali, Alia tahu takdir memang telah mempertemukannya dengan Afnan untuk mengobati luka lama. Dan kali ini, ia yakin kebahagiaan mereka akan terus abadi. Kini Reza melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Ia berjanji akan mengharumkan nama baik keluarganya. Ia tak akan pernah lupa dengan kebaikan Afnan. Hari itu Afnan sedang menghadiri sebuah seminar bisnis di kota lain. Saat jeda acara,
Ia sedang berbincang dengan beberapa kolega di lobi hotel ketika seorang pria parubaya dengan jas rapi tiba-tiba menghampirinya. "Afnan," sapa pria itu. Afnan menoleh. Wajah pria itu tampak akrab dan ia segera mengenalinya. "Arif, ini kejutan. Sudah lama sekali," ucap Afnan menjabat tangannya dengan hangat. Arif, mantan suami Alia dan ayah kandung Reza, tersenyum samar. "Iya, sudah bertahun-tahun sejak kita ketemu di kantorku kala itu. Aku dengar kabar kalau kamu sekarang pengusaha sukses. Selamat, Afnan." "Terima kasih, Rif. Aku tak menyangka kita akan bertemu di sini." "Kamu bagaimana? Masih di bidang yang sama?" Afnan mengangguk. "Iya, masih di bidang perbankan, tapi aku sedang dalam perjalanan pindah cabang ke kota ini." Percakapan mereka berlangsung santai hingga Arif dengan nada casual bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu sudah menikah kan? Aku ingat dulu kamu pernah bilang menunda menikah karena pekerjaan." Pertanyaan itu membuat Afnan tersenyum tipis. "Iya, aku menikah beberapa bulan lalu." "Selamat, siapa istrinya?" tanya Afif penasaran. Afnan tanpa ragu, tapi ia menjawab jujur. "Namanya Alia." Ekspresi Arif berubah drastis. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya menghilang seketika. "Alia?" ulangnya, nyaris berbisik. Afnan mengangguk perlahan, tidak menyadari kegelisahan di wajah Arif. "Iya, Alia. Kami bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Dia wanita luar biasa." Arif hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Afnan. Ia belum tahu kalau ternyata wanita yang sedang dimaksudkan oleh Afnan tak lain adalah Alia, mantan istrinya dulu. Afnan yang sebelumnya sudah mengetahui kebusukan Arif berpura-pura terlihat tenang. Walaupun di dalam hatinya bergejolak api kemarahan yang begitu besar terhadap keluarga Arif. Afnan yang sangat mencintai Alia merasa bertanggung jawab untuk menebus semua kesakitan yang pernah dirasakan istrinya. Dalam hatinya ia bertekad memberikan pelajaran kepada Arif dan keluarganya, tetapi dengan cara yang elegan dan sportif, tanpa merusak martabat mereka sebagai manusia. Afnan mulai menyusun rencana yang cermat. Ia tahu bahwa kelemahan terbesar Arif adalah ambisi dan reputasi profesionalnya. Di balik sikap baiknya, Arif ternyata kerap menggunakan cara-cara yang kurang etis dalam bisnis perbankan. Afnan yang memiliki akses ke berbagai sumber informasi, menemukan bukti tentang beberapa transaksi yang mencurigakan yang melibatkan Arif. "Ini bukan tentang balas dendam yang penuh kebencian," kata Afnan kepada Alia di suatu malam. "Aku ingin dia sadar bahwa perbuatannya dulu tidak hanya melukai kamu, tetapi juga membuat banyak orang menderita. Kita akan melakukannya dengan benar, tanpa kotoran di tangan kita." Alia memandang suaminya dengan campuran rasa takut dan kagum. "Afnan, apa kamu yakin kita harus melakukan ini? Bukankah lebih baik kita membiarkan masa lalu berlalu?" Afnan menggenggam tangan Alia. "Ini bukan hanya untukmu, Alia. Ini untuk kebaikan banyak orang. Aku hanya ingin memastikan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang penting, seperti yang kamu alami dulu." Alia akhirnya mengangguk. Ia memutuskan untuk mendukung Afnan selama semua yang dilakukan tetap berada dalam koridor yang benar. Langkah pertama dalam rencana Afnan adalah penyelidik transaksi bisnis Arif. Dengan bantuan tim investigasi profesional, ia mengumpulkan data tentang praktik-praktik tidak jujur yang dilakukan Arif selama bertahun-tahun. Afnan tidak berencana mempublikasikan informasi ini secara langsung. Sebaliknya, ia menyerahkannya kepada pihak berwenang yang berwenang menangani kasus tersebut. Suatu hari Arif menerima surat pengadilan dari lembaga pengawas keuangan. Wajahnya pucat saat membaca isi surat itu. Alia yang diam-diam mengetahui kabar itu merasa sedikit lega, meski hatinya tetap bergejolak. "Afnan, apa kamu benar-benar melakukannya?" gumamnya saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Afnan hanya tersenyum tipis. "Ini baru permulaan, Alia." Setelah masalah hukum mulai membayangi Arif, Afnan memutuskan untuk menyasar reputasi bisnis keluarga Arif. Ia mengetahui bahwa anak kesayangan Arif, seorang pengusaha muda yang tak lain adalah Raihan, sedang berusaha membangun jaringan bisnis baru di bidang teknologi. Afnan dengan pengaruhnya mulai menciptakan persaingan ketat dengan meluncurkan produk serupa yang jauh lebih unggul dan terjangkau. "Persaingan sehat, Alia," ujar Afnan ketika Alia menatapnya khawatir. "Aku tidak menjatuhkan mereka secara tidak adil. Aku hanya menunjukkan bahwa ada hal yang lebih baik." Raihan yang awalnya percaya diri dengan kesuksesannya mulai kehilangan pelanggan. Berita tentang masalah hukum yang melibatkan Arif semakin memperburuk keadaan. Reputasi keluarga itu mulai terguncang.
Suatu sore, Arif menerima surat resmi dari pihak bank. Rumah keluarga mereka yang telah menjadi simbol kejayaan selama puluhan tahun akan dilelang dalam waktu sebulan jika utang mereka tidak segera dilunasi. Arif yang sudah putus asa hanya bisa duduk terpaku di ruang tamu, menatap kosong kertas di tangannya. Raihan masuk ruangan dengan wajah muram. Ayah, kita tidak punya pilihan lain. Semua investor menarik diri dan kita tidak punya uang cukup untuk bertahan. Nenek Wati yang kebetulan mendengar percakapan itu perlahan mendekat. Apa yang sedang kalian bicarakan, Arif? Tanyanya dengan suara bergetar. Arif tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menyerahkan surat dari bank itu kepada ibunya. Nenek Wati membacanya dengan seksama. Dan ketika ia selesai, tangannya bergetar hebat. Wajahnya berubah pucat seketika. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Suaranya hampir tak terdengar. Bisnis yang dibangun dengan susah payah hancur begitu saja. Raihan mencoba menenangkan neneknya. Nek, tolong jangan pikirkan ini. Kami sedang mencari solusi. Namun nenek Wati menggelengkan kepalanya. Kalian telah menghancurkan semuanya. Semua yang diwariskan ayah kalian. Arif, semua yang aku perjuangkan untuk kalian. Bagaimana bisa kalian membiarkan ini terjadi? Tangis dan emosi nenek Wati membuncak. Ia merasa semua harapannya kepada Arif dan Raihan hancur lebur. Tiba-tiba ia memegangi dadanya. Wajahnya menegang dan napasnya menjadi berat. Arif, nenek ibu sakit. Gumamnya lemah sebelum tubuhnya terhuyung. Nenek, teriak Raihan panik. Segera menangkap tubuh nenek Wati yang mulai limpung. Arif bergegas menghubungi ambulans sambil mencoba menenangkan ibunya. Namun kondisi nenek Wati terus memburuk. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung menangani nenek Wati. Setelah beberapa saat, dokter keluar dengan wajah muram. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Beliau mengalami serangan jantung yang cukup parah. Kami tidak bisa menyelamatkannya, ucap dokter dengan nada penuh simpati. Arif dan Raihan hanya bisa terdiam. Dunia mereka yang sudah runtuh kini terasa semakin hampa. Kepergian nenek Wati adalah pukulan terakhir yang membuat mereka benar-benar merasa kehilangan segalanya. Beberapa bulan berlalu, Arif yang kini kehilangan hampir segalanya mendatangi rumah Afnan. Wajahnya lelah dan sorot matanya penuh dengan rasa bersalah. Afnan, aku tahu semua ini bukan kebetulan, ucapnya langsung begitu mereka bertemu di ruang tamu. Afnan memandangnya tenang. Apa maksudmu, Rif? Arif menatap Afnan dan Alia bergantian. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu ingin aku membayar atas apa yang kulakukan pada Alia, kan? Afnan menarik napas dalam. Rif, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Apa yang terjadi padamu adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Aku hanya mempercepat kejatuhan yang sebenarnya sudah menunggu. Arif menunduk, matanya berkaca-kaca. Kalian benar. Aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi tolong, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin Reza tahu bahwa aku bukan hanya ayah yang buruk. Alia akhirnya angkat bicara. Rif, aku tidak pernah ingin kamu hancur. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa perbuatanmu dulu menyakiti banyak orang, termasuk aku. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki diri, mulailah dengan jujur pada dirimu sendiri. Arif, Raihan, dan istrinya Leona kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu jauh lebih layak jika dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya. Suara bising jalan raya dan aroma tak sedap dari selokan menjadi bagian dari kehidupan baru mereka. Bagaimana bisa kita sampai di titik ini? Leona menangis, duduk di atas kasur tipis yang menjadi satu-satunya furnitur di kamar rumahnya. Semua ini salahmu, Mas Arif. Kau terlalu percaya diri dengan bisnismu. Aku tahu ini salahku, Arif membalas dengan nada frustasi. Tapi menyalahkan tidak akan mengubah keadaan. Kita harus bertahan. Raihan hanya diam di sudut ruangan. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa keluarganya kini hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, Arif memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ia berjalan menyusuri kawasan elit tempat rumah lamanya dulu berada. Ketika ia melewati gerbang rumah Alia dan Afnan, ia melihat beberapa wajah yang tak asing, mantan pekerjanya. Kini mengenakan seragam baru yang lebih rapi, melayani keluarga Alia. Suatu siang di tengah hiruk-pikuk pasar, Raihan melihat sebuah mobil mewah berhenti di dekat gerbang. Dari dalam mobil keluarlah Afnan dan Alia. Pasangan itu datang untuk membeli bahan makanan. Pasar tradisional itu memang tempat favorit Alia sejak dulu. Mata Alia tak sengaja menangkap sosok Raihan
yang sedang memanggul beberapa karung bawang merah. Ia berhenti sejenak memperhatikan Raihan dengan tatapan campur antara kasihan dan kepuasan. "Afnan, lihat," ujar Alia sambil tersenyum tipis. "Itu Raihan, anak Arif." Afnan mendongak, lalu menatap Raihan yang berjalan membungkuk dengan beban berat di pundaknya. "Hidup berputar, Alia. Apa yang dulu mereka lakukan pada kita, kini kembali kepada mereka," kata Afnan dengan nada datar. Raihan menyadari kehadiran mereka. Ia hanya menunduk, merahan rasa malu yang membakar hatinya. Ia ingin lari, tetapi pekerjaannya menuntut tetap berdiri di sana. Ketika Raihan selesai menurunkan barang, Alia mendekat. "Raihan," panggilnya dengan suara lembut, tapi syarat dengan ironi. "Kamu baik-baik saja? Berat ya kerja seperti ini?" Raihan hanya diam, menatap Alia tanpa mampu berkata apa-apa. Ia tahu tidak ada gunanya menjawab. Semua hinaan dan cemoohan yang dulu ia lemparkan pada Reza kini terasa menampar dirinya sendiri. "Semoga kamu belajar dari sini," lanjut Alia. "Apa yang kamu alami sekarang adalah akibat dari kesombongan keluargamu dulu." Raihan hanya mengangguk pelan, menahan air mata yang ingin tumpah. "Saya paham, Bu Alia. Saya hanya bisa berharap semuanya akan membaik suatu hari nanti." Hidup adalah roda yang berputar. Orang yang berada di atas suatu saat bisa berada di bawah, dan sebaliknya. Oleh karena itu, jangan pernah sombong atau merendahkan orang lain, karena nasib bisa berubah kapan saja. Apa yang kita lakukan pada orang lain akan kembali kepada kita, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dalam cerita ini, keluarga Arif harus merasakan penderitaan yang serupa dengan apa yang pernah mereka lakukan kepada keluarga Alia dan Reza. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.